Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sedayanipun hadirin jamaah Masjid Al-Khazmar, hadirin jamaah Majelis Taklim SMS. Napa niku SMS? Senin malam Selasa. Wabil khusus para bapak kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para bapak hujat. Wabil khusus pengurus masjid, imam masjid yang mudah-mudahan sedayanipun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ugi mudah-mudahan hadir kita sekalian di tempat yang mulia ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kajian pertemuan pada malam hari ini insyaallah kitab Riyadhus Shalihin akan saya cuplikkan beberapa hadis yang akan kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirin atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim faqala wa ma dhalika faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tikuna wa la na'tik. Faqala ya Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Muttafaqun alaih. Ilal hadis, al hadis muttafaqun alaih. Hadirin sedayanipun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di majelis yang mulia kita membaca hadisnya makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan hadis ini masih nyambung dengan pertemuan berikut sebelum-sebelumnya. Saya habiskan itu bab, ya, masih ada hubungannya, cuma beda. Yang hadis ini menerangkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Radhiya mudah-mudahan meridhai Allah Subhanahu wa taala anhu dari sahabat Abi Hurairah. Kita sering sekali dengar namanya salah seorang sahabat yang bernama sahabat Abi Hurairah. Siapa sih beliau sahabat Abi Hurairah? Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang datang kepada baginda Nabi itu enggak di awal-awal, mboten. Datang kepada baginda Nabi itu udah di Madinah. Yaitu tahun ke-7 dari hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mondok sama baginda Nabi itu sekitar 4-5 tahun. Itu siapa? Sahabat Abi Hurairah. Tapi sepakat ulama bahwasanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari seluruh para sahabat maupun istrinya baginda Nabi adalah sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau ditanya nyantrinya sama Rasulullah cuma 4-5 tahun, enggak lama, ya. Tapi ngantonginya ilmu, ngantonginya hadisnya baginda Nabi, sepakat ulama paling banyak itu sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan hadis sekitar 5.374.
5,374 hadis wa sab'una haditsan, 5.374. Itu pun beliau masih ngomong, ini baru separuh yang saya sampaikan daripada yang saya peroleh. Jadi nyantrinya nggak lama, 4-5 tahun, tapi meriwayatkan hadisnya paling banyak. Itu sahabat Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau suatu ketika datang membawa kucing. Kucing ini disembunyikan di sini. Pada zaman dulu itu baju itu pergelangannya besar, Pak. Jadi lengan baju itu gede-gede ininya. Itu kucing disembunyikan di situ. Rasulullah nanya, "Apa itu ya Abdurrahman?" Katanya dia, "Hir ya Rasulullah, kucing ya Rasulullah." Nah, semenjak itu Rasulullah memanggilnya ya Aba Hurairah atau ya Aba Hir, wahai bapaknya kucing, gitu ya. Tapi luar biasa sekali sahabat Abi Hurairah itu. Beliau datang kepada Rasulullah, tidak tergolong sahabat yang dulu banget atau yang lama banget, tetapi meriwayatkan hadisnya jauh lebih banyak dari siapapun, hatta dari Sayyidah Aisyah, ya, hatta dari istrinya sendiri. Itu sahabat Abi Hurairah. Karena memang beliau datang kepada Rasulullah untuk menuntut ilmu. Jadi ada bedanya yang benar-benar niat sungguh-sungguh dengan yang setengah-setengah, ya. Beliau memang datang kepada Rasulullah mau menuntut ilmu, semuanya ditinggalkan. Sampai di Madinah itu Abi Hurairah tinggalnya di masjid, di emperan masjid, ya, di emperan masjid. Jadi masjid emperannya itu dibangun tempat-tempat yang di situ ditinggali oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah. Roisnya atau dikenal, kita sering mendengar namanya Ashabus Suffah, penghuni-penghuni emperan masjid, sahabat-sahabatnya baginda Nabi, sing derek baginda Nabi, rela meninggalkan semuanya demi dekat dengan Rasulullah, demi menjadi sahabatnya Rasulullah, demi nyantri sama Rasulullah. Manggene teng emperan masjid mboten gadah nopo-nopo, kadang maem kadang mboten maem. Nggih. Niku sinten namine sahabat Abi Hurairah. Di antara kelebihannya beliau sahabat Abi Hurairah, setiap harinya istighfarnya dalam sebuah kitab diriwayatkan sampai 12.000 istighfar. Taubat dan istighfarnya sampai 12.000. Kalau Rasulullah setiap harinya enggak kurang dari 70 istighfar. Ini sahabat Abi Hurairah setiap harinya enggak kurang istighfar dan taubatnya dari 12.000. Ini ya. Kalau sahabat Abi Hurairah saja, orang yang bersih, sahabatnya baginda Nabi, bertaubat sebanyak itu, istighfarnya tidak terbatas, maka kita lebih pantas, kita lebih sepatutnya lebih banyak lagi istighfarnya kita dalam setiap harinya. Itu diantara sahabat Abi Hurairah itu Ra'isus Suffah, pimpinan daripada Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu sahabat-sahabatnya baginda Nabi yang tinggal di emperan, kadang maem kadang boten maem. Mereka orang fakir miskin. Suatu ketika sahabat Abi Hurairah itu ada dalam keadaan lapar yang sangat lapar, luar biasa laparnya. Orang Arab itu Pak, kalau lapar perutnya dikasih batu diikat, bagian gon sabuke iku dikei watu terus ditaleni, dibundeli, nggo ganjel ngeleye. Nggih. Teng Jawa ana rada mirip-mirip tiru-tiru. Tapi sing disak krikil. Mu ora krana luwih, mboten krana ngelih. Tapi krono mules. Tiru-tiru gak takon. Tapi manjur ya. Nggih. Tapi tak ada tentang Arab niku. Sayyidina Abi Hurairah waktu itu ada dalam keadaan yang sangat lapar. Diikat itu batu di perutnya untuk menganjal perutnya. Datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abi Hurairah itu mencoba menanyakan ayat sesuatu. Bukan karena Sayyidina Abi Hurairah itu enggak paham, tapi memberikan tauriyah, memberikan perasaan halus.
Mbok yoho Sayyidina Abu Bakar itu faham kalau saya sudah berapa hari nggak makan. Jadi dengan saya nanya kayak gitu dia faham. Akhirnya saya diundang di rumahnya untuk diajak makan, dijamu di rumahnya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar entah apa, mungkin di rumahnya juga nggak ada makanan atau bagaimana, wallahu a'lam, tidak paham maksudnya Sayyidina Abu Hurairah. Ketemu lagi Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Hurairah yang dalam keadaan sangat lapar itu nanya ayat Al-Quran kepada Sayyidina Umar, yang sebenarnya Sayyidina Abu Hurairah sudah paham apa artinya. Wong arep-arep Sayyidina Abu Hurairah nek aku takok pertanyaan iki engko Sayyidina Umar paham, aku ki durung maem, engko dijak ring omahe dijak maem. Kan arep-arep seperti itu. Ternyata Sayyidina Umar juga tidak paham maksudnya Sayyidina Abu Hurairah. Namanya nanya ya dijawab, dijelaskan. Tidak menyambung maksudnya itu apa. Kalau maknanya ya Sayyidina Abu Hurairah juga paham. Datang baginda Nabi. Baginda Nabi datang, nggak usah pakai nanya ayat. Ngelihat mukanya Sayyidina Abu Hurairah sudah lemes, dedes, lecek kayak gitu langsung paham. Oh, belum ditanya ayat sudah paham. Ya Abu Hurairah, ya Abahir, ayo ikut saya ke rumah. Ya. Baginda Nabi paham ini keluwian ini. Ini berhari-hari nggak makan kayaknya ini. Belum nanya ayat apa-apa itu, baginda Nabi udah paham. Langsung diajak, ayo ke rumah saya. Begitu di rumah, ternyata ada satu wadah susu, ada satu kidih, mungkin ada satu baskom susu, dan entah susu kambing, entah susu onta. Memang orang pada zaman dulu itu makanannya susu sama gandum itu makanan seperti pokok. Itu satu wadah itu harapannya Sayyidina Abi Hurairah itu disuruh minum Sayyidina Abi Hurairah sudah, jadi kenyang. Bisa untuk kekuatan sehari, kekuatan semalam buat ibadah kepada Allah. Ternyata Rasulullah menyuruh Sayyidina Abi Hurairah untuk memanggil semua sahabat-sahabat yang tinggal di emperan masjid untuk ikut hadir ke rumahnya. Nah, atine Sayyidina Abi Hurairah, aku arep-arep eta ombe aku wae, ben malah kokon ngundang kabeh sak masjid. Nah, atine wis palongon duwe perasaan sing aneh-aneh. Tapi perintah baginda Nabi tetap dilaksanakan sama Sayyidina Abi Hurairah. Ya, ini menceritakan rawinya dulu. Akhirnya diundang semua yang ada di Ashabus Suffah, sahabat-sahabatnya baginda Nabi yang tinggal di emperan masjid tersebut dipanggil semua. Padahal air susunya sawadah tok Pak, mboten kathah. Akhirnya arep-arep Sayyidina Abu Hurairah yang pertama dimimik kiambak, diinum kiambak. Utawa nek diundang kancane ya dikawon nginum paling awal lah, dadose saged wareg. Ternyata Rasulullah perintahkan, ya Abu Hurairah, ambil itu tos wadahnya dan kasihkan kepada sahabat-sahabat satu persatu. Waduh kauman ge. Wis ngeleh pirang-pirang dina dereng maem, nggo ganjel nggih qiyamul lail ora ana teganjel. Rasane semeh ceblok-ceblok orang lemah ra kuat ngadeg. Akhirnya diperintah baginda Nabi dilaksanakan. Diambil itu wadahnya yang berisi susu, sahabat satu persatu suruh minum. Minum yang satu kenyang, masih banyak. Suruh minum yang kedua, kenyang, masih banyak lagi. Suruh minum berikutnya, kenyang, masih banyak lagi. Terus sahabat Ashabus Suffah, semua sahabat baginda Nabi yang tinggal di emperan dipanggil semua. Kira-kira air susu satu wadah tok sedeng napa mboten cara logika akal sehat, cara akal standar kita tanpa memandang itu mukjizat baginda Nabi. Ya bakal mboten sedeng, yes mesti ra bakal sedeng. Nggih. Mau coba bayang nih, air susu katakanlah sak muk, sak teko diinum wong sedoso tak kalih doso tak seket wong sak Ashabus Suffah dipanggil sedaya sampai nginum sedaya tasik wonten. Nah, sak sampune tasik wonten Sayyidina Abi Hurairah dikaken ngunjuk kalian baginda Nabi. Sayyidina Abi Hurairah nginum terus sak sampune nginum sami kali sing liya-liyane. Ada liyane nginume sekali atau dua kali, Sayyidina Abi Hurairah pun nginume ya sekali dua kali, mboten lebih, mboten wonten lebih. Malah niku diselehkan itu, ditaruh itu kembali wadah susunya tersebut, katakanlah baskom susunya atau teko air susunya. Masih ada lagi. Baginda Nabi mengangkat wajahnya, kemudian memandang kepada Sayyidina Abi Hurairah. Paham kan tadi baginda Nabi? Apa yang dikerenteknya Sayyidina Abi Hurairah itu tampaknya baginda Nabi paham, yaitu
Dia merasa berat, wedi rauman kongkon ngundang kancane. Mari wis nginum kabeh termasuk Sayyidina Abi Hurairah. Jebule tasik sisa, baginda Nabi mengangkat wajahnya dan memandang Abi Hurairah. Oh, cara Jawa ini mono deloken sedeng to. Ternyata sedeng muat semua. Baginda Nabi tersenyum memerintahkan Sayyidina Abi Hurairah suruh minum lagi. Terus disertakan. Setelah diletakkan pertama sekali ya. Tadi udah minum sama sahabat yang lain. Ini yang setelah selesai semua ini. Baginda Nabi kan tadi paham Sayyidina Abi Hurairah itu laparnya minta ampun, takut nggak kebagian. Akhirnya setelah selesai semua, baginda Nabi mengangkat wajahnya, bilang kepada Abu Hurairah, ambil lagi minum. Diminum lagi sama Sayyidina Abu Hurairah. Diletakkan, masih ada lagi. Isyrab, minum lagi. Disuruh minum lagi sama Rasul, diminum lagi 2 kalinya. Diletakkan lagi, masih ada lagi. Ya Abahir isyrab. Setelah itu dipanggil lagi, wahai Abu Hurairah, minum lagi 3 kali. Setelah itu ditaruh, masih ada lagi. Habis itu baginda Nabi masih bilang, wahai Abu Hurairah, minumlah lagi. Sampai Sayyidina Abu Hurairah menjawab, sudah tidak ada tempat di perut saya ya Rasulullah, rasanya sudah penuh. Masih ada, masih. Al-Hikni, kata Sayyidina baginda Nabi, bawa ke sini. Akhirnya dibawa itu wadah air susu tadi ke hadapan Rasulullah dan diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sering melihat kalau di tempat-tempat orang alim itu makannya pakai nampan, minum gantian. Kalau di Hadramut itu ditarik, kalau ada acara maulid, ada acara apa, itu cuma pakai kopi sama air putih, tapi minumnya gantian. Artinya wadah kopi ya yang habis dibuat minum fulan nanti bisa buat minum berikutnya. Dijok lagi dibuat minum setelahnya. Air putih yang dibuat minum sama ulama-ulama habaib muter. Setelah diminum Habib ini, orang alim ini, ulama ini, ganti yang ini, ganti ini, ganti ini. Ya, itu memang sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Karena mencari barokahnya orang mukmin, mencari barokahnya orang soleh. Okay. Tapi nek jenengan kumpulnya dengan orang-orang yang lingkungannya enggak sesoleh itu dan jenengan atine rak mantep, ya wis ra kaiki. Ini kalau katakanlah di daerah yang sesama ya kayak di sini sebenarnya bisa, karena kita saling kenal semua. Maksudnya orang mukmin semua, orang insyaallah orang ahli khair semua, orang ahli mau hadir majelis ilmu semua. Okay. Nah, itu Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okay. Nah, itu juga menjelaskan di situ ada banyak sekali hikmah yang dijelaskan, diantaranya yaitu barokahnya atau mukjizatnya baginda Nabi, air yang sedikit bisa cukup kenyang untuk semuanya dan masih sisa. Dan di situ juga baginda Nabi mengajarkan bekas minumnya orang mukmin atau orang soleh ada barokahnya. Ya, gitu kan? Rasulullah minum yang terakhir di dalam hadis niku. Rasulullah meminum yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al muhajirin, sak temene pira-pira wong fakire muhajirin, sesungguhnya orang fakirnya muhajirin, para orang fakirnya dari kalangan muhajirin, atau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang sowan menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Madinah itu wonten golongan namanya al-muhajirin, ada golongan namanya al-ansor. Orang muhajirin berarti sahabatnya baginda Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah derek Kanjeng Nabi. Namanya hijrah, meninggalkan kampung halaman, ya rumahnya ditinggal, ternaknya ditinggal, perkebunannya ditinggal, semuanya ditinggal. Dia membawa dirinya cuma keluarganya atau sebisanya yang dibawa, yang bisa dibawa. Yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya punya rumah jadi nggak punya rumah, yang tadinya punya banyak hal jadi tidak punya. Namanya hijrah, namanya muhajirin. Nah, makanya di dalam hadis ini diterangkan, dalam sebuah kesempatan itu orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang ngadep baginda Nabi, yang intinya mereka mengadu.
Mengadu bagaimana? Faqalu, berkata mereka para fuqara muhajirin, orang fakir muhajirin ini, dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim. Okay. Mereka ngadu sama ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya ini bisa memperoleh derajat yang tinggi, bisa memperoleh nikmat yang selama-lamanya. Kata mereka, nikmat yang agung, yang besar, derajat yang tinggi itu di surga. Faqala wa ma dzalika? Rasulullah nanya, memangnya apa? Jadi orang-orang fakir datang ngadu kepada Rasulullah. Kalau mereka orang-orang kaya, ahlud duthur itu orang-orang kaya, mereka bisa mencapai derajat yang tinggi ya Rasulullah. Mereka bisa berada di surga yang tinggi ya Rasulullah. Wa ma dzalika? Memangnya kenapa? Memangnya ada apa? Rasulullah begitu. Faqalu, kemudian para sahabat yang fakir ini menjawab, yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya daripada sahabat ke engkau. Kita sholat, mereka juga sholat. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kita juga berpuasa. Jadi pahalanya sama-sama terus. Okay. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bersedekah tapi kita tidak mampu. Kita enggak ada harta lebih untuk sedekah. Jadi mereka merasa sedih karena tidak ada harta yang dibuat untuk sedekah. Mereka merasa kalah dengan orang-orang kaya daripada kalangan sahabat, bukan meri karena kayanya, karena rumah mewahnya, karena mobil bagusnya, tapi meri karena tidak bisa ibadah yang sama seperti mereka. Kalau kula panjenengan kadang ada orang kaya kan pingin ya, tapi yang dipinginkan bukan, beda levelnya. Kita sama-sama pinginnya kadang, tapi kan yang kita pingini kan tidak sama dengan yang dipingini sahabat. Sahabat ngiri, kenapa? Kenapa sahabat ngiri? Karena mereka ngiri sholat sama mereka sholat ya Rasulullah, puasa kita puasa, mereka sama puasa ya Rasulullah, tapi mereka bersedekah besar, kita nggak mampu ya Rasulullah. Itu yang diiri. Ya, mulai sekarang kita belajar begitulah. Kalaupun ngiri sama orang kaya, ditata ngirinya, biar ngirinya itu positif. Okay. Nah itu. Terus napa? Lajeng Rasulullah, wa ya'tikun wa la na'tik. Mereka bisa memerdekakan budak, kita tidak bisa ya Rasulullah. Ya kan dalam Islam itu memerdekakan budak itu pahalanya besar, Pak. Nah, ini juga saya sering sampaikan, bahwasanya perbudakan itu tidak ada karena Islam. Salah besar. Perbudakan itu tidak ada karena adanya Islam, salah besar. Sebelum Islam datang sudah ada perbudakan. Laras mboten? Sebelum Islam datang sudah ada perbudakan. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili sering menegaskan hal itu. Justru dengan datangnya Islam itu menetralisir perbudakan dengan cara yang tidak merugikan. Lah kok bisa Ustadz? Iya. Dengan adanya Islam dianjurkan oleh syariat untuk memerdekakan budak, pahalanya besar. Dengan adanya Islam, ketika ada sesuatu perbuatan pelanggaran syariat, maka hukumannya diantaranya memerdekakan budak. Di antaranya lagi ada namanya budak muba'ad. Di antaranya lagi ada namanya budak separuh-separuh tok, separuhnya merdeka. Di antaranya lagi ada namanya mukatab, budak diberi hak untuk mengadakan hak cicilan. Kalau berhasil mencicil maka merdeka. Di antaranya lagi ada ummul walad. Kalau ada budak dinikah sama orang yang merdeka, kemudian dia dapat melahirkan anak dari sayyidnya tadi, sayyidnya meninggal, dia merdeka. Jadi justru dengan adanya Islam itu menetralisir, membersihkan perbudakan dengan cara yang tidak merugikan pihak manapun. Coba kalau Rasulullah bikin undang-undang, perbudakan mulai zaman sekarang harus dihapus, semuanya merdeka, kira-kira merugikan apa mboten peraturan seperti ini? Ya merugikan. Orang punya budak itu belinya pakai uang, belinya nggak murah, ya kan? Ya kalau budak satu,
Jenengan punya kebo satu berapa Pak? 20 juta. Punya 100 berapa Pak? Hah? Punya 100 kebo berapa? 2 miliar. Ujuk-ujuk ada peraturan kudu dimerdekake. Nangis apa? Bangkrut yang loro kabeh nggih. Nah, justru dengan adanya Islam menetralisir perbudakan dengan cara yang tidak merugikan. Ngoten. Jadi jangan salah paham. Itu saya meluruskan yang itu. Lajeng wa ya'tikuna wala na'tik. Orang-orang dari fakir Ansor ini ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka bisa memerdekakan budak, kita tidak. Jadi mereka merasa rugi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi min man sabaqakum. Rasulullah kemudian menjawab kepada mereka, wahai para sahabatku, maukah engkau saya ajari sesuatu dzikir atau kalimat yang apabila engkau mengamalkannya maka tudrikuna bihi man sabaqakum, kamu akan bisa menyamai dengan amal-amalnya orang yang sudah lebih jauh lebih tinggi daripada engkau. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kamu akan bisa mendahului atau meninggalkan jauh orang-orang yang sebelumnya amalnya sama atau bahkan di belakangmu. Ya. Rasulullah lajeng dawuh kados niku. Oh, begitu kelakuanmu. Rasulullah langsung matur. Rasulullah kemudian bersabda, maukah kamu saya ajari suatu kalimat atau suatu dzikir atau suatu amalan yang apabila engkau melakukannya maka engkau akan bisa menyamai amalannya orang-orang yang lebih atas dari kamu, dan kamu akan bisa mendahului, ya, bisa meninggalkan jauh, ya, bisa mendahului amalan-amalan hambanya Allah yang di belakangmu ketinggalan jauh sama kamu. Itu kata Rasulullah. Wala yakunu ahadun afdhala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Isi ditambahi sama Rasulullah, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari engkau kecuali orang yang sama-sama melakukan apa yang seperti engkau lakukan. Enggak ada yang bakalan lebih utama daripada engkau kecuali orang yang sama melakukan seperti apa yang engkau lakukan, kata Rasulullah. Faqalu bala ya Rasulullah. Oh, mau diajari yang seperti itu? Sahabat tadi jawab, iya ya Rasulullah, kami sangat mau. Faqala kemudian bersabda baginda Nabi, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin thalathan wa thalathina marrah. Tusabbihuna, bacalah bertasbihlah, ya. Tusabbihuna, yaitu bertasbih kalian sekalian, wa tukabbiruna, dan bacalah takbir kalian sekalian, wa tahmaduna, dan ucapkanlah alhamdulillah kalian sekalian, dubura kulli salatin, setiap habis salat, thalathan wa thalathina marratan, 33 kali. Nah, saniki weruh dalile kan nggih. Nah, jadi hadis yang amalan kita sering lakukan setiap hari setelah habis sholat 5 kali kita lakukan, membaca tasbih 33 takbir, alhamdulillah 33 takbir, Allahu Akbar 33. Niku dalile nopo? Kata sangat, ini baru salah satu toh, masih banyak yang lain. Nggih. Wonten riwayat malih sing sinten tiyange mau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Loh, mau 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar setelah sholat. Teng mriki sak sampune sholat wonten wiridane mboten? Nggih, alhamdulillah. Nggih. Wiritan maksudnya napa namanya sangat banyak dalilnya. Membaca tasbih itu baru salah satu dalilnya. Jadi Rasulullah mengajarkan orang tersebut yang tadi mengadu kepada Rasulullah karena iri dengan orang-orang sahabat yang kaya, mereka bisa sholat, mereka sama-sama bisa puasa, tapi mereka tidak bisa ikut bersedekah seperti mereka. Kemudian Rasulullah mengajarkan membaca tasbih
tusabbihun subhanallah. Kalau di sini urutannya wa tukabbirun ya, mestinya wa tahmadun dulu ya. Subhanallah, kemudian membaca alhamdulillah, kemudian membaca takbir Allahu akbar setiap habis sholat 33 kali. Nah, itu amalannya. Niki alhamdulillah sampun mengamalkan sedaya insya Allah. Mau nek ngerti dalile dengan lebih mantep. Ketika tahu ada hadisnya, tahu ada tendensinya, maka kita mengamalkannya lebih khusyuk, lebih berbobot, lebih mantep, nggih. Jadi kita benar-benar rasakan kita sedang mengamalkan nopo sing diajarkan Rasulullah 1500 tahun yang lalu ketika barokai para orang fakir muhajirin ini ngadu marang Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Lajeng faraja fuqaraul muhajirin ila Rasulillah. Nah, sudah diajari itu kemudian pulang. Kemudian pulang, ternyata setelah pulang mereka melihat, loh, kayak sahabat yang kaya-kaya juga mengamalkan apa yang kita amalkan. Waduh, kalah maneh ki. Tadi ngadu itu mesti umpet-umpetnya jebule tetepan mereka melakukannya. Yang sahabat yang kaya-kaya tetap kalah akhirnya. Oke. Akhirnya pripun iki? Faraja'al fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin ini kembali kepada Rasulullah yang kedua kalinya. Apa kata mereka? Faqalu, mereka berkata, ya sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mitlahu. Ya Rasulullah, ternyata sahabat-sahabat kita yang kaya-kaya itu mendengar apa yang kita kerjakan, yang kita amalkan, yang baru dari panjenengan, dan mereka juga mengamalkannya. Terus pripun niki kula? Terus pripun niki ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Muttafaqun alaih wa hadza lafdun riwayat wa hadza lafdu riwayati Muslimin. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atau hadis ini sahih ada di dalam kitab Sahihul Bukhari maupun Sahih Muslim. Cuma wa hadza lafdu riwayati Muslimin, ini lafaz riwayatnya Imam Muslim yang ini. Nah, ini setelah mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, loh mereka ternyata juga melakukannya Rasulullah. Katanya Rasulullah napa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapapun dari hambanya yang Allah kehendaki. Memang seperti itu, Pak. Kadang orang itu beda-beda levelnya. Yang memberi siapa? Semuanya Allah. Tapi diberi beda-beda. Ada orang diberi keutamaan dalam zikirnya, ada orang diberi keutamaan dalam qiyamul lailnya, ada orang diberi keutamaan dalam puasa istiqomah Senin Kemisnya, ada orang diberi keutamaan sodakohnya. Memang itu fadlnya Allah yang beda-beda diberikan kepada hambanya Allah. Cuma bukan berarti kita cukup, kita harus terus melatih diri supaya kita itu ikut banyak seperti itu ya. Ini kan ada unsur musabaqah, saling perlombaan di dalam kebaikan. Hadis ini juga mengandung seperti itu ya. Ini hadis ini yang diriwayatkan oleh siapa namanya? Imam Abu Hurairah. Dalam hadis lain yang diangkat oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in hadisnya, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Okay. Imam Nawawi meriwayatkan hadis yang semakna, cuma yang riwayat dari Abi Dzar. Okay. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudli amwalihim. Imam Nawawi nggih, sama-sama Imam Nawawinya. Riyadhus Shalihin hadis karangannya siapa? Imam Nawawi. Ini tak ambilkan juga Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis juga karangan Imam Nawawi. Di Riyadhus Shalihin Imam Nawawi mengambil hadis riwayatnya Abi Hurairah. Akan tetapi di Arba'in Nawawi Imam Nawawi mengambil hadis yang riwayat Abi Dzar. Ya, sama musannafnya, sama pengarangnya. Apa kata Imam Nawawi di kitab Arba'in Nawawi? Kalau ini kan apa namanya? Di kitab Riyadhus Shalihin ya. Imam Nawawi mengambil hadis yang riwayatnya Abi Hurairah dan muttafaqun alaih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim semuanya menuturkan. Akan tetapi di dalam Arba'in An-Nawawiyah
Imam Nawawi salah satunya mengambil hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Apa katanya? Apa hadisnya? Anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang-orang daripada para sahabatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qalu lin Nabi, mereka berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasum kama nasum. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya panen ganjaran Rasulullah. Dhahaba ahlud duthur bil ujur, dhahaba lunga sapa ahlud duthur wong-wong sugih saking para sahabat Kanjeng Nabi bil ujuri kelawan ganjaran. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya panen ganjaran. Cara ngono ya. Yusalluna kama nusalli wa yasum kama nasum yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sama seperti salat kita, mereka puasa sama seperti puasa kita, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya dan kita mboten saged Rasulullah. Cara mono kados niku sami, maknane sami. Nggih. Qala awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Rasulullah kemudian menjawab, tidakkah Allah telah menjadikan untuk kalian apa sesuatu yang sama nilainya dengan untuk bersedekah? Tidakkah Allah telah menjadikan sesuatu kepada kalian untuk sebagai sedekah? Kata Rasulullah, inna bikulli tasbihatin sedekah. Nah, sepertinya hadis ini setelah hadis yang tadi. Karena Rasulullah mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidakkah Allah menjadikan buat kalian amalan yang sama sebagaimana amalan sedekah? Laras badan. Jadi kayaknya hadis tadi sudah, ya. Terus inna bikulli tasbihatin sedekah, kata Rasulullah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih itu sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Bacaan takbir Allahu akbar juga sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Setiap bacaan alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan sesungguhnya setiap tahlil bacaan la ilaha illallah juga sedekah. Ini lebih banyak lagi. Kalau tadi kan cuma 3, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, setiap sholat 33. Kalau ini Rasulullah lebih banyak lagi nih. Bacaan tasbih sedekah, subhanallah. Bacaan takbir, bacaan alhamdulillah, tahmid, takbir, Allahu akbar, sedekah. Bacaan tahmid, alhamdulillah, sedekah. Bacaan tahlil, la ilaha illallah, sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, sedekah. Merintah kebaikan, sedekah. Ayo sholat, ayo tinggal ojo dilakoni maksiat, tinggalkan maksiat, ayo sholat, ayo ngaji, ayo rutinan, ayo. Nah, itu semua namanya ngajak kepada kebaikan, sedekah. Wa nahyun anil mungkari, sedekah. Melarang dari kepada kemungkaran juga sedekah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tidak bayar zakat, jangan mabok-mabokan, jangan begini begitu yang haram. Nah, jangan main judi. Itu berarti kan melarang daripada kemungkaran. Itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan lebih dari itu. Dan di dalam menggauli istri-istri kalian juga ada sedekah. Oh, enak sing paling akhir iki. Sedekah tur kepenak. Nggih. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ternyata mengumpuli istri pun dengan niat ikfaf, dengan niat menjaga diri dari perbuatan zina untuk dirinya sendiri atau untuk istrinya, dengan niat untuk mencari keturunan yang soleh-solehah, itu juga pahala, itu juga sedekah. Ya, ada niatnya Pak. Jangan asal-asal wae. Pakai niat supaya jadi sedekah, supaya jadi pahala. Oke. Lajeng sahabat heran. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatuhu wa yaksyahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah dari kita mendatangi syahwatnya kemudian ada pahalanya, yaitu mengumpuli istrinya? Sahabatnya heran, mosok ora ganjaran yang ngumpuli bojo wong iku perkara syahwat. Qala ara'aitum
law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Rasulullah kemudian menjawabnya, apakah kalian tahu andai saja itu syahwat diletakkan di dalam tempat yang haram juga ada dosanya? Laras mboten, ya kan? Syahwat ditaruh kepada istrinya, ditaruh tidak pada istrinya, namanya zina. Maksiat mboten? Maksiat. Apakah kalian juga tidak bukankah ketika itu syahwat ditaruh di tempat yang tidak halal pun juga ada dosanya? Sama. Ketika itu syahwat diletakkan pada tempat yang halal maka ada pahalanya. Itu jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini, ya, ini setidaknya baik orang yang sudah banyak sedekahnya maupun yang belum banyak sedekahnya untuk tidak meninggalkan hadis amalan-amalan ini, ya, setiap harinya membaca tasbih, membaca Allahu Akbar, membaca Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali setelah sholat. Begitu juga membaca tahlil la ilaha illallah, begitu juga mengajak kebaikan, begitu juga mengingatkan kalau ada kemungkaran, ya, itu semua adalah sedekah. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, di dalam sarahnya Al-Jawharah Al-Lu'lu'iyah, ya, di dalam sarahnya Arba'in Nawawi Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Dzalika Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan di dalam Riyadhus Shalihin tadi, bunyinya begini, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya, dalam redaksi hadis lain, yaitu yang tadi kita baca di Riyadhus Shalihin, Rasulullah itu redaksinya begini. Datang kembali mereka para orang-orang fakir miskin tadi kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, ternyata mereka sahabat-sahabat kita yang kaya-kaya ternyata dengar, tahu apa yang kita kerjakan dan ikut mengerjakan. Jawabannya Rasulullah, fadzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah dari Allah yang memang diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Kemudian di dalam sarah Arba'in Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah musannafnya mengatakan, wa hadza masy'arun bi tafdhilil ghani asy-syakir. Ini adalah tendensi yang kuat, yang mana lebih utama mana antara orang kaya yang bersyukur al-ghani asy-syakir dengan orang fakir as-sabir yang sabar. Orang fakir tapi sabar. Lebih utama mana orang kaya bersyukur dengan orang fakir dan berahli tetapi bisa sabar? Ini lebih utama mana? Utama mana, Pak? Orang fakir yang sabar. Ada pendapat lain. Memang ada perbedaan pendapat. Ada sebagian ulama yang mengunggulkan orang fakir yang sabar itu lebih utama. Orang fakir sabar itu pripun? Dekne dikei Gusti Allah rezeki ora akeh tapi tidak ngeluh. Tidak ngeluh. Koyok gak terima mboten. Yang kedua qanaah, nerimo. Nggih. Tetap nerimo saonone, urip sekadare wis nerimo. Tidak menampakkan kemiskinannya. Ya ora ngelah-ngeluh terus niku nggih. Senajan niku wong mboten gadah. Niku namanya al-faqir as-sabir. Wong fakir tapi sabar. Lah nek wong fakir munamuni wae, ngelah-ngeluh wae, ya berarti mboten kategori sing niki. Nggih. Nah, sebagian ulama mengunggulkan orang fakir yang syukur itu lebih utama. Tapi sebagian lagi mengunggulkan orang kaya, orang fakir yang sabar, bukan orang fakir. Sebagian lagi mengunggulkan orang kaya yang bersyukur, itulah yang lebih utama. Nggih. Wahwa orang ghani asy-syakir, orang kaya yang bersyukur itu siapa? Wahwa alladzi yasrifu fil khairat ma zada an hajatihi alal faqir as-sabir. Yaitu orang wa hadza masy'arun bi tafdilil ghani asy-syakir alal faqir as-sabir, itu takdirannya.
Jadi hadis yang tadi kita baca yang pertama, yaitu yang berbunyi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, itu adalah ketika melihat orang-orang kaya pun juga melakukan amal yang sama, Rasulullah menjawab itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Ya memang Allah memberi kelebihan buat mereka. Dari hadis tadi ulama mengambil kesimpulan atau bertendensi kalau orang kaya yang bersyukur lebih afdol daripada orang fakir yang bersyukur. Jadi ada dua pendapat. Memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengunggulkan orang fakir as-sabir, orang fakir yang sabar. Ada yang mengunggulkan orang kaya yang bersyukur. Tapi kalau di kitab ini menerangkan wa huwa alladzi la yashtaki faqrahu. Orang fakir yang bersabar yaitu orang fakir yang tidak mengadu akan kefakirannya, ora ngeluh, ora sambat wae. Orang kaya yang bersyukur alladzi yasrifu fil khairat ma zada an hajatihi. Orang kaya yang bersyukur adalah orang kaya yang menasarufkan hartanya, kelebihan hartanya dalam kebaikan setelah lebih dari hajatnya dia dan keluarganya, ditasarufkan di dalam kebaikan. Wabihi qolal jumhur. Pendapat yang mengatakan lebih utama orang kaya yang bersyukur ketimbang orang fakir yang sabar adalah pendapat jumhurul ulama. Wakhtarahu al-Asqalani was-Suyuti wa huwa al-asah. Jadi memang ada dua pendapat. Ada yang mengunggulkan orang fakir yang sabar, ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur. Tetapi kebanyakan ulama lebih mengunggulkan orang kaya yang bersyukur. Di antaranya seperti Imam Suyuti, di antaranya seperti Imam Asqalani, ya, Al-Asqalani, dan itu adalah pendapat jumhur kebanyakan ulama, dan itu adalah pendapat yang ashah, lebih kuat. Ya, memang ada dua pendapat, tapi ini kesimpulannya yang lebih kuat, yang orang kaya yang bersyukur. Wa qila innal faqir as-sabir afdalu wa ilahi dhahabat as-sufiyah. Nah, ini pendapat yang mengatakan orang fakir yang sabar lebih utama. Pendapat ini yang diikuti oleh ulama-ulama sufi, ahli sufi. Karena memang ulama sufiyah itu nggak mau Pak punya harta banyak, itu nggak mau. Zaman dulu pada zamannya Imam Abi Ishaq As-Syirazi kadang punya baju itu cuma satu. Nggak mau menyimpan harta, takut hisabnya. Cara mono kita itu gimana ya? Rezeki yang kita peroleh halalnya ada hisabnya. Rezeki yang kita peroleh halale mawon wonten hisabe, napa maneh sing haram ana siksane. Nah, orang sufiyah itu nggak mau. Saking takutnya mending nggak punya harta. Yang penting sekadar cukup itu. Nah, itu orang sufi. Okay. Tapi menurut jumhurul ulama, orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin, orang fakir yang sabar. Okay. Nah, itu. Waqad warada an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ba'athal fuqara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rasulan. Pada suatu kesempatan ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Orang-orang fakir pada zaman Rasulullah pernah mengutus utusan kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, inni rasulul fuqara ilaika. Kemudian orang fakir tadi datang kepada baginda Nabi kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini adalah utusan daripada orang-orang fakirnya umatmu, katanya. Faqala Rasulullah innal fuqara yaku faqala marhaban bika wa biman ji'ta min indihim ji'ta min qaumin ahabbahumullah. Rasulullah kemudian mengatakan amarhaban ahlan wa sahlan, selamat datang, monggo. Oke. Ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah, engkau datang dari sekelompok kaum yang dicintai oleh Allah. Ahabbahumullah, engkau datang dari kaum yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu kaum orang-orang miskin. Faqala ya Rasulullah innal fuqara yakunu lak innal aghniya qad dhahabu bil khairi kullihi wa fi riwayatin dhahabu bil jannah wa hum yahujjun wa la naqdiru alaihi wa yatasaddaqun wa la naqdiru alaihi wa yudayifun wa la naqdiru alaihi fa idza maridu ba'athu bi fadi amalihim dukhran. Faqala lahu Rasulullah, orang utusannya orang-orang fakir tadi mengadu kepada Rasulullah, yang intinya kurang lebihnya enggak jauh beda dengan tadi, cuma bahasanya beda. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya mereka bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, mereka bisa mendapatkan surga yang sangat tinggi, mereka haji kita tidak mampu haji,
Mereka sedekah, kita tidak mampu sedekah. Mereka mengundang jamuan untuk tamu, kita tidak mampu mengundang untuk tamu. Mereka ketika sakit bersedekah dengan hartanya, kita tidak mampu. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighil fuqara anni anna liman sabar minhum wahtasaba thalath hisal laisa lil aghniya min syai'. Sampaikan kepada teman-temanmu orang-orang fakir bahwasanya orang fakir ketika dia bersabar maka dia akan memiliki 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang kaya. Rasulullah kemudian menjelaskan, ammal khoslah al-ula, adapun khususiyah tingkah yang pertama yang dimiliki oleh orang fakir sing boten dimiliki wong sugih. Napa? Fa inna fil jannati ghurafan min yaqut ahmar yanduru ilaiha ahlul jannah kama yanduru ahlud dunya ila nujum la yadkhuluha illa nabiyyun faqir au syahidun faqir au mu'minun faqir. Keistimewaan yang pertama yang akan diperoleh oleh orang fakir yang tidak dimiliki oleh orang kaya, Allah menciptakan di surga itu sebuah tempat, ya. Sebuah tempat, sebuah kamar, sebuah bangunan, sebuah surga yang tercipta dari yakut yang berwarna merah. Yang mana penghuni surga itu melihat tempat tersebut sebagaimana kita di bumi melihat bintang-bintang di langit. Kaya apa indahe, kaya apa jauhe, saking ora mungkine menggapai. Okay. La yadkhuluha, yang mana tempat tersebut boten bakal dilebeti kecuali oleh 3 golongan. 1, nabi yang fakir. 2, orang syahid yang fakir. 3, orang mukmin yang fakir. Jadi itu tempat yang istimewa tadi. Wong sugih ora iso mlebu. Milih sugih napa fakir? Tetap sugih, Pak. Alah, wis ketara kaca imane kula panjenengan. Itu baru 1. Okay. Keistimewaan yang kedua, wal khoslah ats-tsaniyah yadkhulul fuqara al jannah qabla al aghniya binisfi yaumin wa huwa miqdaru 500 am. Wong fakir niku, Pak, wong miskin sing boten gadah niku engko mlebune swarga luwih dulu, luwih riyen langkung rumiyin setengah dina ketimbang wong-wong sugih. Paribasan wonten wong mukmin fakir tulisannya mlebu swarga. Wonten wong sugih fakir, wong sugih syukur, ya padha mlebu swarga. Iku engko antriyane mlebet swargane dhisik wong fakir. Nek padha-padha mlebu swargane amin. Dileti setengah dina nang akhirat niku 500 tahun. Jadi nek wong pelarat mlebu swargane luwih dhisik, wong sugih sik ngantrine rak 5 tahun ora 5 dina, 500 tahun, Pak. Priye? Tetep pengen dadi wong sugih napa wong pelarat? Ya. Nek potongane jenengan dongane sugih wae lah. Potongane kula panjenengan dongane sugih bae. Nggih. Lan blarat kula nek panjenengan sabar, bojone gak sabar dioco-oco bojone terus nyoro nggih. Nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza qala al-faqir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan wa qala al-ghani mithlu dzalik lam yalhaq al-ghani bil faqir fi fadlihi wa tadha'ifi thawab. Nalikane wong fakir maos subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ikhlas maose. Wong sugih ya maos, ya padha-padha ikhlase. Ganjarane ora padha. Balesane saking Gusti Allah bacaane wong pelarat ambek wong sugih gedhe sing wong melarat. Wani wis ndonga dadi wong melarat. Tetep dereng. Himpun wis milih goni asyakir Pak. Milih wong sing sugih tapi sing syukur, nggih. Daripada dadi wong pelarat malah gersah-gersah terus, ora iso sabar. Ya milih wong sugih sing iso syukur. Amin ya rabbal alamin. Mekaten kemawon ingkang saged kula atur. Pripun? Malah kliwat. Nggih. Mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat. Saking al-fakir mbok menawi wonten kirang sopanipun, mbok menawi wonten sabko lisanipun nyuwun agungipun pangapunten. Wallahu minkum
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.